Hai sobat, jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan Lomba SDGs Desa tahun 2024. Sesuai dengan Surat Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 373/PRI.05/4/2024 tertanggal 17 April tahun 2024 perihal pengumuman lomba dan seminar SDGs Desa 2024. Jadi surat ini ditujukan kepada para gubernur provinsi di seluruh Indonesia, kepada para bupati dan wali kota, dan juga kepada para kepala desa di seluruh Indonesia. Jadi dalam rangka perayaan Hari SDGs Desa tahun 2024, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan menyelenggarakan kegiatan lomba dan seminar SDGs Desa dengan agenda sebagai berikut. Yang pertama berkaitan dengan Lomba SDGs Desa tahun 2024. Nah, pelaksanaan lomba dimulai pada bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2024 dengan mekanisme seleksi dan kriteria penilaian lomba dilakukan berbasis aplikasi dashboard SDGs Desa. Adapun tahapan pelaksanaan lomba adalah sebagai berikut. 1. Penarikan data SDGs Desa yaitu akan dilakukan tanggal 1 Mei 2024. Jadi kalau dihitung dari sekarang kurang lebih lagi sekitar 10 hari. Kemudian yang kedua yaitu penilaian akan dilakukan di bulan Mei sampai Juli 2024. Kemudian yang ketiga verifikasi lapangan akan dilaksanakan bulan Juli tahun 2024. Dan yang keempat yaitu pengumuman pemenang lomba SDGs Desa juga dilakukan bulan Juli tahun 2024. Nah, petunjuk pelaksanaan lomba SDGs Desa tahun 2024 dapat diunduh melalui link seperti yang tertera pada surat tersebut. Di samping itu, poin yang kedua adalah berkaitan dengan seminar internasional SDGs Desa tahun 2024. Seminar SDGs Desa akan diselenggarakan yaitu pada tanggal 16-19 Juli 2024 di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Petunjuk teknis lebih lanjut terkait seminar internasional SDGs Desa tahun 2024 dapat diakses melalui link seperti yang tertera pada surat. Nah, jadi itulah yang menjadi dasar berkaitan dengan kegiatan lomba dan seminar SDGs Desa tahun 2024. Berkaitan dengan lomba SDGs Desa di tahun 2024, goals SDGs yang dinilai dan tema lombanya yaitu pertama, mengacu pada Permendes nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023, lomba SDGs Desa 2024 fokus pada goals yaitu goal ke-1 yaitu desa tanpa kemiskinan, goal kedua itu desa tanpa kelaparan, goal ketiga itu desa sehat dan sejahtera. Yang keempat yaitu pendidikan desa berkualitas. Kemudian goals yang ke-8 yaitu pertumbuhan ekonomi desa merata. Dan goals 13 yaitu desa tanggap perubahan iklim. Jadi yang dinilai tidak ke-18 goals tersebut tetapi hanya ada 6 goals. Sebagai bagian dari kriteria penyeleksian dalam menentukan desa yang dinilai mempunyai keberhasilan dalam mengimplementasikan SDGs Desa dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan tema yang diusung adalah pemanfaatan dana desa dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui implementasi SDGs Desa. Jadi itu para sobat. Jadi untuk lomba SDGs di tahun 2024 ini jadi hanya ada 6 goals yang dinilai. Nah, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan lomba SDGs tahun 2024, yaitu tujuan dilaksanakannya lomba SDGs Desa tahun 2024, yaitu diselenggarakannya kegiatan lomba SDGs Desa 2024 adalah dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada desa yang telah menunjukkan upaya mengimplementasikan SDGs Desa dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan sasaran dari penyelenggaraan kegiatan lomba SDGs Desa tahun 2024 adalah terpilihnya desa-desa
yang ditetapkan sebagai pemenang baik di tingkat regional maupun nasional berdasarkan hasil seleksi dan penilaian terhadap kriteria yang telah ditentukan. Nah, adapun output dari lomba SDGs Desa adalah pemenang lomba SDGs Desa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu pertama, pemenang lomba SDGs Desa tingkat regional meliputi 7 regional. Regional pertama yaitu pemenang region Sumatera, yang kedua adalah region Jawa, kemudian yang ketiga adalah pemenang region Bali dan Nusa Tenggara, kemudian yang keempat adalah region Kalimantan, berikutnya region Sulawesi, region Maluku, dan terakhir yaitu yang ketujuh adalah region Papua. Berikutnya, pemenang lomba SDGs tingkat nasional yaitu adalah pemenang 1 nasional, kemudian pemenang 2 nasional, dan pemenang 3 nasional. Seleksi dan penilaian lomba. Seleksi dan penilaian lomba SDGs Desa 2024 akan dilakukan selama kurang lebih 4 bulan, yaitu dari April sampai dengan Juli 2024 dengan mekanisme sebagai berikut. Seleksi tahap pertama. Jadi seleksi tahap pertama ini adalah seleksi untuk menentukan desa-desa yang pendataan dan penginputan data SDGs desanya sudah mencapai 100%, yaitu untuk kuesioner level desa, level RT, level KK, dan level individu. Untuk melakukan seleksi ini digunakanlah aplikasi dashboard SDGs Desa dan dilakukan oleh tim lomba SDGs Desa Pusdatin. Jadi seleksi tahap pertama ini sangat menentukan. Jadi sudah bisa dilihat jika inputan desa itu baik kuesioner desa, RT, KK, dan individu itu sudah 100%, berarti sudah memenuhi syarat di seleksi tahap 1. Nah, bagi desa-desa yang sudah memenuhi syarat, dari artinya inputannya sudah 100%, akan dilakukan seleksi tahap 2. Yaitu seleksi tahap 2 adalah seleksi untuk menentukan desa yang minimal memiliki salah satu goal SDGs desa dengan skor lebih besar sama dengan 90. Desa-desa yang terpilih selanjutnya dikelompokkan menurut regional. Terdapat 7 regional, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa, Maluku, dan Papua. Jadi itu seleksi tahap 2. Berikutnya, seleksi tahap 3 adalah seleksi untuk menentukan 3 besar desa di tingkat regional dengan kriteria penilaian desa yang memiliki jumlah goals dengan nilai skor lebih besar 90 terbanyak. Kemudian dalam hal terdapat lebih dari 3 desa dengan jumlah goals yang sama, maka dipilih dengan memilih skor SDGs desa tertinggi. Jadi itu yang akan menentukan. Kemudian yang seleksi yang keempat yaitu seleksi tahap keempat adalah seleksi untuk menentukan juara 1 tingkat regional. Pada tahapan seleksi ini penilaian dilakukan melalui wawancara secara daring terhadap 3 nominator pada masing-masing regional oleh tim lomba SDGs Desa. Berikutnya, seleksi tahap 5 adalah seleksi untuk menentukan juara 1, 2, 3 tingkat nasional. Penilaian pada seleksi tahap ini dilakukan melalui verifikasi lapangan oleh tim lomba SDGs Desa untuk melihat kesesuaian program dan kegiatan sebagaimana yang telah disampaikan pada saat wawancara. Kemudian yang terakhir adalah pengumuman pemenang akan dilaksanakan bertepatan dengan perayaan Hari SDGs Desa yang akan diselenggarakan pada bulan Juli tahun 2020. Adapun apresiasi atau hadiah yang akan diberikan, jadi desa yang menjadi pemenang lomba SDGs Desa 2024 akan mendapatkan apresiasi sebagai berikut. Pemenang tingkat region, yaitu pemenang tingkat region akan memperoleh apresiasi dalam bentuk piagam, pin SDGs, dan plakat yang akan disampaikan di kantor Kementerian Desa PDTT pada Hari SDGs Desa. Kemudian pemenang tingkat nasional, yaitu pemenang tingkat nasional akan memperoleh apresiasi dalam bentuk piagam, pin SDGs Desa, piala, dan hadiah lainnya sesuai kebijakan Kementerian Desa PDTT yang akan disampaikan di kantor Kementerian Desa PDTT pada Hari SDGs Desa. Nah, bagaimana dengan data di Bali berkaitan dengan inputan SDGs Desa? Jadi berdasarkan dashboard SDGs Desa yang kami tarik ini kurang lebih yaitu di tanggal 15 April. Jadi inilah kondisi inputan
dan skor dari SDGs masing-masing desa. Nah, di sini kami sudah ranking, ini kurang lebih baru kami dapat data, yaitu 25 desa dengan skor SDGs tertingginya itu. Dari 25 desa ini yang kami temukan yaitu baru ada 2 desa yang inputan kuesioner desa, RT, keluarga, dan individu sudah 100%, yaitu Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, dan Desa Budeng, yaitu Kecamatan Jemberano. Jadi sesuai dengan kriteria penilaian lomba, jadi inilah kriteria pertama. Jadi inputannya itu harus sudah 100%. Jadi untuk sementara pada tanggal 15 April itu inilah kondisi data SDGs desa di Bali. Nah, kalau kita lihat 2 desa yang sudah memenuhi syarat daripada inputan yang sudah 100%. Jadi Desa Gumbrih itu, nah sesuai dengan kriteria lomba, jadi SDGs yang dinilai itu adalah SDGs 1, 2, 3, 4, kemudian SDGs yang ke-8 dan ke-13. Jadi kalau kita lihat Desa Gumbrih itu, yaitu SDGs yang akan dinilai itu adalah SDGs 1, 2, 3, 4, 8, dan 13 ini, jadi hanya ada 1, yaitu karena Desa Gumbrih itu goals yang ke-7 nilainya 100, tetapi akan tidak dinilai. Goals 12 juga 100, kemudian goals 13 100. Nah, inilah yang akan dinilai. Jadi itu. Kemudian kalau kita lihat Desa Budeng, jadi Desa Budeng itu goals yang ke-7 nilainya 100 dan juga goal 13 yaitu nilainya 100. Jadi kalau kita lihat data ini berarti Desa Gumbrih dan Budeng ini yaitu memenuhi syarat, yaitu adalah di SDGs 13. Nah, itu data kami per tanggal 15 April. Jadi mudah-mudahan jika ada spot SDGs desa ini sudah bisa diakses sehingga bisa kami lihat berkaitan dengan kegiatan inputan kuesioner yang sudah 100%. Baik Sobat Desa, jadi selamat mengikuti lomba SDGs Desa tahun 2024. Semoga berhasil. Terima kasih.